Oke, halo Pak Dodi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk kelas pemrosesan sinyal multimedia kelas Jumat akan melakukan presentasi mengenai materi pertama yang akan dipelajari, yaitu audio coding and compression. Oke, mungkin perkenalkan dulu, saya sendiri Theodorus Lucas dan ditemani oleh teman saya Ronald Grant, merupakan anggota kelompok 1. Dan next, kami akan membahas 3 hal. Yang pertama digital audio coding, yang kedua audio compression, dan yang ketiga speech compression. Oke, lanjut. Yang pertama adalah digital audio coding. Oke, jadi teknik yang digunakan dalam digital audio coding itu adalah subband signal processing, yaitu di mana audio direpresentasikan dengan cara terbaik, yaitu dalam domain frekuensi atau frekuensi domain representation. Nah, representasi ini diperoleh menggunakan sebuah subband atau sebuah transform filter bank yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, maka dari itu audio ini dibagi dalam frame-frame dengan panjang yang sudah ditentukan. Nanti akan kelihatan lebih jelas saat ada diagramnya. Next. Nah, untuk setiap frame audio ini dia nggak cuma mengandung data audio itu sendiri, tetapi juga mengandung 3 hal lain, yaitu level tertinggi atau peak dalam tiap subband frekuensi, tingkat masking dalam tiap frekuensi. Masking itu seberapa besar tingkat gangguan yang dilakukan oleh suara-suara di sekitar dari suara asli yang kita pakai, dan juga jumlah bit dalam tiap sampel dalam tiap subband. Nah, program yang kita gunakan atau program atau algoritma yang diimplementasikan dalam melakukan kompresi dan coding dari audio ini disebut dengan namanya audio codec, dan audio codec ini terdiri dari bagian encoder dan decoder. Next. Nah, ini adalah diagram dari audio codec secara sederhana. Jadi bisa kita lihat diagram bagian atas adalah encoder, diagram bagian bawah adalah decoder. Dan bisa kita lihat, jadi digital audio yang masuk itu seperti tadi sudah disampaikan, dijalankan terhadap sebuah subband filter bank dan juga dikalkulasikan dengan menggunakan FFT atau fast Fourier transform. FFT ini digunakan untuk kalkulasi tingkatan frekuensi keseluruhan dari frame audio agar dapat dibandingkan dengan masking threshold atau batasan dari gangguan sekitar tadi itu. Nah, rasio yang diperoleh antara frekuensi keseluruhan dan masking threshold ini nanti digunakan untuk proses kuantisasi, di mana kita melakukan semacam konversi gitu ya, scaling dan konversi dari frame-frame yang sudah dilakukan mengalami subband filter itu menjadi bit, dan bit-bit biner ini nanti akan dikonversi lebih lanjut menggunakan entropy analysis dan diformat menjadi sebuah coded bit stream atau aliran bit. Itu untuk encoding. Kalau untuk decoding sama aja, cuma tahapan-tahapannya dibalik semua. Jadi kalau misalnya dilihat di diagram yang atas, itu tahapan terakhir adalah multiplex dan data format, maka tahapan pertama dari decoding adalah di demultiplex. Setelah itu dilanjutkan dengan descale dan dekuantisasi, lalu di inverse filter. Kayak gitu aja. Lanjut. Nah, habis itu ini adalah salah satu contoh implementasi sesungguhnya, yaitu implementasi MPEG, salah satu teknik kompresi audio yang paling terkenal. Jadi kalau misalnya MPEG ini, dia kodeknya akan membagi audio menjadi 32 subband yang sama besar, seperti kita bisa lihat dalam diagram di samping, dari subband filter 0 sampai subband filter 31. Next. Nah, ini sebenarnya adalah bagian yang lebih rinci dari diagramnya, secara khusus bagian subband filteringnya. Jadi kalau diagram yang tadi cuma ada kotak, ini adalah detail proses yang terjadi di dalam subband filter bank tersebut, di mana sinyal input didekomposisi menjadi beberapa subband itu menggunakan pendekatan yang dinamakan uniform DFT filter bank. Dan kalau misalnya yang sebelah kanan itu cuma dibalik aja, itu merupakan dekomposisi. Next. Lalu terjadi proses lalu ini adalah jenis MPEG 1 audio layer, yaitu Moving Picture Express Group, yaitu adalah standar internasional pertama
untuk kompresi digital tingkat tinggi. Nah, MPEG-1 ini menerima audio dengan sampling rate 32, 44,1 atau 44 kHz. Bitstream hasil kompresi ini dapat support 1 atau 2 channel audio dengan bitrate antara 32 hingga 224 kbps per channel. Next. Nah, untuk MPEG-1 ini kompresinya dilakukan secara independen pada 3 layer, yaitu pertama layer 1 dengan bitrate tertinggi 192 kbps per channel. Ini digunakan dalam Philips Digital Compact Cassette atau DCC. Untuk layer 2, kompleksitas tingkat sedang, target bitrate 128 kbps, jadi lebih rendah daripada layer 1. Itu yang biasa digunakan dalam digital audio broadcasting atau DAB, VCD, dan DVD, serta berbagai bentuk audio lainnya. Lalu layer 3 dengan kompleksitas tertinggi dan kualitas audio terbaik, tapi dengan bitrate terendah 64 kbps per channel, itu dikenal dengan format MP3. Jadi kalau misalnya kita ada audio format MP3, itu maksudnya MPEG-1 layer 3 gitu. Dan itu digunakan seperti kita ketahui dalam streaming. Oke, next. Nah, ini adalah implementasi polyphase dari MPEG-1 di mana dilakukan shifting dengan sistem first in first out, di mana untuk setiap 32 sampel input dihasilkan 32 sampel output. Mungkin untuk detailnya tidak perlu dibahas. Nah, ini adalah diagram untuk layer 3 atau MP3. Algoritma MP3 itu memiliki kompensasi untuk beberapa kekurangan dari filter bank, yaitu dengan melakukan pemproses output dari filter menggunakan Modified Discrete Gaussian Transform atau MDCT. Seperti bisa lihat, setelah input signal dimasukkan ke dalam filter bank lalu mengeluarkan 32 subband, maka dia akan dimasukkan ke dalam sebuah permodelan MDCT terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam proses kuantisasi. Lalu selain itu, setelah dia mengalami kuantisasi, dia juga mengalami kompresi tambahan sebelum dilakukan formatting menggunakan algoritma Huffman encoding, seperti bisa dilihat. Oke, next. Nah, kalau ini sebenarnya cuma rincian dari proses MDCT yang terjadi apabila dilakukan terhadap blok-blok besar. Seperti dilihat itu ada 4 frame gitu ya, maka akan digabungkan menjadi 2 frame, lalu dikeluarkan, akan di-outputnya menjadi 1 frame, dan begitu juga kebalikannya kalau misalnya dilakukan proses dekompresi gitu. Next. Nah, terus ini adalah diagram nested loop yang dilakukan untuk MP3 rate control. Jadi untuk mengendalikan rate atau mengetahui jumlah rate yang diperlukan gitu, maka akan ada rate distribution control module, yaitu yang kotak di bawah itu. Jadi dia bakal looping nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah yang tadi rate control ini adalah detailnya dari rate control. Dia terdapat inner loop dan outer loop. Untuk yang inner loop, dia akan mulai lalu akan mengalami kuantisasi dan Huffman coding, lalu akan ada pengkondisian untuk mengecek percabangan untuk mengecek apakah bit yang tersedia itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada bit yang telah digunakan. Nah, apabila bit yang telah digunakan itu lebih sedikit daripada bit yang tersedia, maka dia akan mengakhiri loop. Tapi kalau misalnya dia ternyata bit yang telah digunakan itu masih lebih daripada bit yang tersedia, maka dia akan kembali lagi ke awal gitu. Jadi sampai bit yang digunakan itu udah lebih sedikit daripada sampai bit yang digunakan lebih sedikit daripada bit yang tersedia. Nah, habis itu jadi itu loop yang dalam, bisa kita lihat di outer loop. Jadi inner iteration loop itu adalah proses yang pertama. Jadi inner loop ini terjadi di tahapan pertama outer loop. Setelah itu dia mengalami 2 looping lagi, di mana percabangannya itu ada yang menilai best result, hasil terbaik atau enggak, dan juga untuk looping kedua menilai apakah semua SFB itu sudah mengalami amplifikasi atau belum gitu. Dan kalau dan oleh karena itu, maka yang keluar dari output dari hasil 2 looping ini akan selalu hasil terbaiknya dan hasil paling optimal, seperti itu. Nah, ini adalah next adalah joint stereo redundancy coding.
Ini jadi MPEG 1 itu dia mendukung dua jenis intensity stereo coding, dua jenis itu intensity stereo coding dan middle side atau MS stereo coding. Dalam intensity stereo, encoder ini mengeluarkan jumlah output subband dengan satu sinyal jumlah dan bukan beberapa sinyal independen. Sementara dalam MS stereo, encoding dilakukan dengan sinyal channel kiri dan kanan dalam ratio frekuensi tertentu sebagai middle channel dan side channel, makanya namanya MS. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya Ronald. Oke, kalau misalnya tadi dibahas mengenai MPEG, kali ini kita mulai masuk ke keluarga AC3. Jadi kita masuk ke Dolby AC3 Audio Codec. Jadi AC3 ini diajukan dan dikembangkan oleh Dolby. Itu sebenarnya untuk DVD, HDTV, home theater system, dan juga untuk platform lainnya. Nah, jadi AC3 ini udah mendukung 5.1 channels. Jadi karena dia ada 5.1, kita dapat lihat bahwa ada left surround, ada left, ada center, ada bagian subwoofer, ada bagian right, dan juga ada right surround. Nah, kemudian kita masuk ke bit allocation pada AC3 atau alokasi bit pada AC3. Jadi AC3 ini sebenarnya menggunakan backward adaptive method. Jadi skema backward adaptive bit allocation ini akan menghasilkan informasi bit allocation dari kodek audio datanya sendiri tanpa perlu adanya transmisi dari informasi dari encoder. Nah, untuk proses AC3 encoding sendiri sebenarnya dapat kita simpulkan jadi 6 langkah. Yang pertama itu akan diubah window overlapping blocks dari 512 sampel menjadi sebuah sequence dari frekuensi coefficient block. Kemudian akan set dari exponent ini akan di-encode menjadi sebuah representasi kasar dari signal spektrum, yaitu si spectral envelope ini. Nah, spectral envelope ini akan digunakan untuk menentukan berapa banyak bit yang perlu digunakan untuk men-encode setiap individual mantisa. Nah, mantisa ini kemudian akan terkuantisasi berdasarkan kepada bit allocation-nya. Hingga akhirnya si spectral envelope dan juga mantisa ini yang telah terkuantisasi secara kasar ini untuk 6 blocks akan diformat kembali menjadi sebuah AC3 frame. Terus kumpulan dari atau sequence dari AC3 frame ini akan membentuk sebuah AC3 bit stream. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi proses encoding dari AC3 ini akan mengubah dari PCM time sample yang tadi sudah dijelaskan melalui filter bank dan sebagainya menjadi sebuah encode dari AC3 bit stream. Sedangkan untuk proses decodingnya sama seperti ke proses decoding kebanyakan, sebenarnya hanya kebalikan dari encoding, di mana input itu adalah encode AC3 bit stream yang akan di-decoding menjadi sebuah PCM time sample. Ini kurang lebih detailnya dari apa yang tadi udah dijelaskan dari 6 langkah itu. Jadi di bagian filter bank itu, AC3 akan mengambil overlapping blocks dari 512 window sample dan mengubah mereka menjadi 256 frekuensi domain points. Setiap transform block ini dibentuk dari audio yang mewakilkan 10,66 milisecond pada sebuah 48 kHz sample rate. Sedangkan untuk spectral envelope, jadi setiap individual transform coefficient ini akan didekode menjadi sebuah eksponen dan juga sebuah mantisa. Eksponen akan membolehkan untuk wide dynamic range, sedangkan mantisa itu akan didekode dengan sebuah limited precision yang menghasilkan quantizing noise. Lalu kita masuk ke bagian coupling. Jadi walaupun teknik coding AC3 ini tergolong powerful, akan tetapi saat coder dioperasikan pada bitrate yang sangat rendah, akan terdapat kondisi di mana sinyal itu yang di bawah coder itu akan kehabisan bits. Nah, saat sinyal ini kehabisan bits, saat itulah diperlukan yang namanya coupling teknik. Jadi untuk coupling teknik sendiri sebenarnya AC3 encoder lah yang bertanggung jawab untuk menentukan coupling strateginya. Encoder itu akan mengontrol audio channel mana yang akan dimasukkan ke dalam coupling dan juga mana yang tidak akan dimasukkan ke dalam coupling, atau bisa disebut juga sebagai completely independent. Nah, sekarang kita masuk ke MPEG 2, Advanced Audio Coding atau AAC. Jadi untuk meningkatkan teknologi audio coding yang di atas MP3 atau MPEG 1 layer 3 dan AC3, itulah dibuat audio coder baru yang dapat memproduksi kualitas pada 64 kbps per mono channel, yaitu MPEG 2 AAC Advanced Audio Coding ini. Nah, ini kurang lebih strukturnya. Kita dapat melihat beberapa yang baru ya, kayak mulai dari ada prediction, ada TNS, dan juga beberapa
struktur yang ditemukan yang baru di mana sebelumnya tidak ada ya. Jadi untuk struktur dari AAC ini kurang lebih ada 7. Jadi ada filter bank yang sama, terus ada TNS atau temporal noise shaping yang merupakan sebuah frekuensi domain teknik yang beroperasi dalam sebuah spectral coefficient yang dihasilkan oleh analisis filter bank. Kemudian juga ada prediction, di mana sinyal itu kan sebenarnya dapat diprediksi dengan menggunakan LP analisis dalam spectral domain. Kemudian juga ada MS stereo yang akan mengaktifkan satu middle atau side stereo dalam sebuah subband basis dibandingkan seluruh frame basis sebagai MP3. Terus juga ada quantization, ada Hoffman coding, dan juga terakhir ada bitstream format. Nah, di AAC ini, dia tuh menawarkan trade-off yang berbeda antara kualitas dan kompleksitas berdasarkan aplikasi. Jadi, sebenarnya terdapat 3 profil yang didefinisikan. Itu ada main profile, ada LC atau Low Complexity Profile, dan juga ada SSR atau Scalable Sample Rate Profile. Nah, setelah kita masuk ke MPEG-3 AAC atau disebut juga HE-AAC ya. Jadi MPEG-3 AAC ini menjadi standar audio coding yang paling efisien, setidaknya untuk saat ini. Jadi peningkatan yang paling penting itu sebenarnya ada di bagian Delay Critical Application atau untuk scalable encoding dari konten multimedia. MPEG-4 AAC ini itu merupakan low bitrate codec dalam keluarga AAC dan merupakan sebuah kombinasi dari MPEG to AAC LC audio coder dan juga SBR bandwidth expansion technique. Di mana SBR ini sebenarnya sekarang dari spectral band replication ya. Jadi ketika perceptual codes digunakan pada low bitrates audio ini dapat membuat sebuah audible artifacts yang muncul di atas masking threshold. Nah, untuk mengatasi hal ini, SBR enhancement technique itu diciptakan. SBR itu akan menawarkan kemungkinan untuk meningkatkan performa dari low bitrate audio dan juga speech codecs dengan meningkatkan audio bandwidth atau meningkatkan coding efisiensinya. Nah, setelah itu juga ada HE-AAC versi 2. Jadi di versi 2 ini dia tuh akan menggabungkan AAC Plus dengan sebuah PS atau parametric stereo teknik untuk bitrate dengan audio yang bitrate audio yang sangat rendah. Nah, untuk building blocks-nya kurang lebih seperti ini untuk AAC, SBR, dan juga PS tadi. Jadi sebenarnya AAC, SBR, dan PS ini merupakan basic building blocks dari MPEG-4 yang versi 2. AAC codec ini akan digunakan untuk mengencode low band, SBR-nya akan digunakan untuk mengencode high band, dan PS ini akan digunakan untuk stereo image dalam sebuah parameterized form. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam audio compression yang akan dilakukan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian audio compression. Oke, next. Oke, jadi simple audio compression itu ya. Sebenarnya mungkin audio compression itu merupakan bagian dari audio coding gitu ya. Jadi mungkin tadi udah sedikit dibahas, tapi untuk audio compression sendiri, salah satu contohnya adalah Adaptive Differential Postcode Modulation atau ADPCM, yaitu melakukan encoding perbedaan antara dua atau lebih sinyal, lalu melakukan kuantisasi pada perbedaan tersebut. Ini dapat dilakukan dalam 16 atau 32 kbps. Lalu selain itu ada juga Linear Predictive Coding atau LPC, dilakukan dengan memuat sinyal pada sebuah speech model, lalu mentransmisikan parameter dari model tersebut, sehingga terdengar seperti komputer itu berbicara langsung ke dalam model tersebut. Itu 24 kbps. Lalu ada Code Excited Linear Predictor atau CLP. Nah, dia melakukan LPC, tetapi dia juga mentransmisikan error term, sehingga dia menghasilkan audio conference dengan kualitas 4,8 kbps. Next. Nah, lalu selanjutnya kita membahas psychoacoustic model. Mungkin tadi udah ada merupakan salah satu bagian dari audio coding gitu ya. Jadi psychoacoustic model itu merupakan sebuah permodelan di mana kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan sensitivitas pendengaran manusia gitu. Nah, pendengaran manusia itu memiliki range 20 Hz hingga 20 kHz, dengan paling sensitif itu dalam range 1 sampai 5 kHz.
range dinamisnya sekitar 98 desibel dan suara berbicara normal manusia itu sekitar dari 500 Hz hingga 2 kHz. Nah, sensitivitas pendengaran atau psychoacoustic model ini memiliki 3 konsep utama yang digunakan dalam berbagai jenis compression, yaitu yang pertama adalah threshold of hearing yang mendeskripsikan tingkat kesunyian dari suatu audio begitu ya. Lalu juga ada frequency masking, yaitu seperti sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya adalah komponen yang menutupi komponen lain dalam frekuensi yang berdekatan dan dapat bersifat parsial atau sebagian. Jadi merupakan kayak semacam interferensi yang menutupi suara atau audio aslinya gitu. Dan nggak harus semuanya, tapi bisa bersifat kayak sebagian juga. Lalu selanjutnya ada temporal masking, yaitu ketika dua sampel dimainkan berdekatan satu sama lain sehingga menyebabkan masking. Kalau misalnya frekuensi masking, ya kan ada satu audio di mana ada gangguan-gangguan dari sekitarnya. Tapi kalau temporal masking ini adalah dua sampel yang dimainkan secara bersamaan atau berdekatan sehingga terjadi masking. Oke, mungkin karena audio compression merupakan bagian dari audio coding, mungkin disampaikan mengenai audio compression cukup segitu saja, dan mungkin dilanjutkan oleh teman saya mengenai speech compression. Oke, bagian selanjutnya adalah mengenai speech compression. Jadi gimana sih sebenarnya speech itu diproduksi? Jadi kan kita bisa lihat ini adalah bagian dari mulut kita, dan juga speech-nya itu berada dari vibrasi yang ada di udara. Jadi bentuk mulut kita dan juga sebagaimana rupa itu akan menciptakan sebuah speech. Nah, ini adalah contoh dari sampling dan quantization dari 5 milisecond speech pada 8 kHz. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang contoh dari speech sound? Jadi contoh dari speech sound ini ada 3, ada plosive, ada voice, dan juga ada fricative. Jadi dari plosive ini, apa itu plosive? Jadi speech sound, plosive itu adalah speech sound yang dihasilkan oleh udara yang dikeluarkan oleh vocal tract secara tiba-tiba. Kemudian ada voice. Jadi speech sound yang dihasilkan dengan vibrasi pada vocal cords, itu adalah voice. Sedangkan terakhir ada fricative, itu adalah speech sound yang dihasilkan oleh turbulensi dari aliran udara yang dihasilkan oleh adanya kesesakan gitu. Nah, kemudian juga untuk cara compress speech ini ada beberapa cara. Ini ada 3 ada banyak cara lain. Yang pertama itu adalah waveform coding, di mana pada waveform coding ini akan berusaha untuk memproduksi ulang waveform yang asli, yang akan berukuran dari 64 kbits per second hingga 16 kilobits per second. Kemudian ada juga vocoding, yang merupakan versi synthesize dari sebuah sinyal yang akan berukuran 1,2 kilobits per second sampai dengan 2,4 kilobits per second. Kemudian ada fricative yang akan berusaha untuk memenuhi jarak antara waveform coding dan juga vocoding. Fricative ini akan menggunakan kombinasi dari analisis dan juga error dari minimization yang akan berukuran dari 4,8 kilobits per second sampai dengan 9,6 kilobits per second. Diagram di samping kira-kira merupakan gambaran atau yang akan dari speech quality terhadap bitrate dari ketiga compressing speech ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan compressing speech dengan menggunakan DCT pada MATLAB. Jadi DCT itu adalah discrete Gaussian transform. Jadi pertama akan di-load apa yang akan dikompres. Di sini namanya StrongMath. Jadi akan digunakan DCT untuk mengkompres sinyal suara wanita ini, yang dilakukan decompose dari sinyal menjadi DCT basis vektor. Kemudian expansion coefficient dalam vektor X itu akan menunjukkan banyak energi yang tersimpan pada tiap komponen. Jadi dari sini X itu akan diambil dari suara wanita, terus akan digunakan DCT dari X-nya. Kemudian akan di-sort dan dimasukkan ke dalam bentuk vektor. Selanjutnya akan dicari berapa banyak DCT koefisien yang mewakili 99,9% dari energi pada sinyal, yang diekspresikan sebagai persentase dari total. Di sini, jadi nilai itu ditambahkan jadi 1, lalu di sini akan dilakukan loop, di mana ini akan yang juga terpengaruh oleh nit ini. Kemudian akan dimasukkan XPC dari nit yang udah ada, dibagi dengan panjang dari X yang dikalikan dengan 100.
Selanjutnya akan di-set ke 0, akan di-set 0 koefisien yang mengandung sisa 0,1 dari energinya. Lalu setelah itu akan dilakukan kompresi ulang sinyal dari representasi yang sudah dikompres. Jadi dari yang tadi X itu akan dilakukan konstruksi ulang hingga akhirnya itu akan diplot. Untuk hasil plotnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini adalah plot asli dari sinyal asli yang sudah direkonstruksi dan juga ada perbedaannya. Yang bagian biru itu menunjukkan originalnya, lalu yang bagian oranye untuk menunjukkan 45% dari koefisien, dan juga untuk yang bagian kuning itu menunjukkan perbedaannya. Jadi kurang lebih sekian presentasi dari kami mengenai audio dan juga speech compression serta digital audio coding. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung di kolom komentar atau dapat menghubungi kami melalui email berikut. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih.